guys, jumpa lagi masih di channel ini itu hobi kita. Masih kita bertiga. Kali ini masih tetap kita berbagi tips masih bersama Mas Aji Pengangguran. Oke, kali ini tipsnya tentang apa ya? Masalah kalau kita melihara merpati gitu kan, kadang dipelihara lama tapi nggak mau bertelur tuh, ada nggak? Ada juga mas. Ada. Itu faktornya kalau diceritakan di sini mungkin banyak sekali ya. Mau tahu? Iyo. Bahaya betul. Jadi gini mas, apa namanya? Merpati itu kadang dia nggak mau bertelur karena kekurangan nutrisi dari alam. Itu pertama. Ada juga faktor umur. Mungkin dia betinanya lebih tua, lebih berumur daripada yang jantan. Oh gitu nggak mau? Udah apa ya mas, nggak fertil kemungkinan seperti itu. Kadang kalau seperti itu kasusnya nanti bisa disilang. Misalnya ini tua, yang jantan tua kan sama-sama udah tua ya, nanti dipisah. Salah satu maksudnya yang dikasih yang lebih muda umurnya, seperti itu kan. Yang mau diambil yang betina biasanya, karena betina adalah mesin produksi ya, mesin cetak ya. Kadang nyetak juga yang seperti jantannya itu cetak juga. Itu ada juga nanti kasus yang ngelemak itu, jadi kayak apa namanya, sininya bawahnya itu ada kayak lemaknya itu, Genjel gitu, empuk, apa ya, kayak lemak, berlemak di bawah ini. Kadang dia nggak mau. Makanya beberapa pecinta merpati kan ada yang disuruh mengeram dengan merpati yang lain, telur merpati yang lain. Jadi biar dia mengeram, ngeloloh, biar enzim-enzim dalam organnya itu biar terbiasa dulu. Istilahnya pancingan, dipancing. Ada yang seperti itu. Ini ilmu yang didapatkan dari muridnya Mbah Kiko. Jadi dulu era tahun 80-an sampai 2001 ada yang namanya Mbah Kiko mas. Kalau di Muntilan ada namanya Mbah Yep sama Koh Pohan, terus kalau di Jogja di Gudang Garam juga ada Koh Mimi. Terus Mbah Kiko itu dulu orang Muntilan juga, terus lama tinggal di Jogja juga. Dia memberikan beberapa tips juga sebenarnya sama teman-teman. Nah kebetulan kemarin saya ngobrol sama Mas Dondo salah satu muridnya. Itu dia juga ngasih tips dari Mbah Kiko tadi. Jadi generasi tahun 80-an sampai 2000 itu Mbah Kiko namanya juga lumayan kondang gitu, Mbah Kiko. Terus kemudian Mbah Kiko sudah meninggal 2001, itu di materi ternaknya banyak ke Kohaan Tugu. Jadi di Jogja. Jadi merpati dari Mbah Kiko rata-rata materinya lari ke Kohaan Tugu. Nah sekarang kabar terakhir itu Kohaan Tugu kalau nggak salah udah nggak bermain merpati. Jadi merpatinya udah lari ke Sleman Utara katanya. Jadi yang perlu diperhatikan apabila betina nggak mau bertelur, yang pertama dibebaskan dulu, diliarkan dulu, kemudian dia dicukupi dengan nutrisi yang ada di alam. Nutrisi yang ada di alam itu bisa diakali dengan batu bata merah mas. Batu merah. Batu merah diremuk itu, ditumbuk sebesar jagung itu, terus sama areng. Kalau di sini areng, terserah itu areng apa, pokoknya ditumbuk sebesar paling besar jagung itu nanti dikasih di sekitar dia makan nanti kan dia akan makan sendiri ya, serbuk bata tadi. Sama dia dikasih daun handelium. Nah ini rahasianya dari Mbah Kiko itu adalah daun handelium. Handelium itu daunnya warnanya ungu. Daun warna ungu. Kalau sekarang banyak digunakan untuk tanaman taman. Jadi tanaman taman itu banyak daun handelium, kayak daun teh-tehan. Itu diambil diambil satu daun, terus digelintir-gelintir ini, dimasukkan sehari sekali. Diloloskan. Paling seminggu dia udah
terpancing apa enzimnya itu. Ada juga yang dari obat-obatan, vitamin obat-obatan itu, tapi kita nutrisi alam aja. Karena dia yang sebenarnya yang dia butuhkan itu kecukupan apa ya, nutrisi tadi, nutrisi alam tadi. Itu bata Seperti merah. ini bata merah ini kan dia mau makan. Oh iya, iya. Bata merah ini dia mau makan. Ternyata simple ya. Hmm. Berada di lingkungan kita sendiri. Berada di lingkungan kita sendiri. Jadi dia makan bata Kok iso ya? untuk mencukupi nutrisinya sendiri. Enggak, saya baru tahu bener. Ini sih. Jadi kalau kan Jadi kalau misalnya bata itu kalau misalnya kita mau istilahnya biar cepat bertelur, cukupi kebutuhan nutrisinya, terus dia dibebaskan biar dia terbang, dia nanti DD itu apa namanya DD? Berjemur, kalau musim panas dia berjemur, mengurangi lemaknya biar lemak berkurang. Itu fungsinya apa? Ini untuk biar nutrisinya tercukupi mas, nutrisi alam. Kalau biasanya kan untuk pasir kan untuk pasir, biar temboloknya itu kalau makan kan bisa Itu ngasihnya banyaknya seberapa mas? Alah cuma segenggam ini sebar, nanti kan dimakan habis kita tambahin lagi. Ini sama areng kayu, terserah kayu apa. Ya, Pokoknya yang beli-beli di warung itu itu. ada. Itu cuma segenggam aja ditumbuk, disebar di sekitarnya, udah. Nanti kan dia makan sendiri, kebutuhan nutrisi tercukupi. Sama tadi resep rahasianya dari Bahtiku tadi, lewat Mas Inoto itu dikasih tahu daun handelium. Itu di sana ada di Daun handelium. samping Nanti rumah. kita ke Oke. sana. Itu cukup satu daun aja atau separuh daun, ya nggak terlalu tua ya, nggak terlalu muda. Terus kayak diremes-remes itu biar ada keluaran dikit, baru dilolokkan. Sehari sekali, paling sore hari itu kasih selama seminggu. Itu trik pengawuran dari Aji Pengawuran. Tapi dicoba aja, memang banyak benernya sih. Ini bener. Ini saya baru tahu kayak gini. makan Bata. Jadi dia memang senang makan bata, pasir. Kalau daun handeliumnya mau saya ambilkan atau Diambilkan nggak apa-apa. Oke, yang mana mas? Yang ungu itu mas. Yang ungu ya? Ungu. Oh Ini handelium. Ini handelium. dulu jarang gini guys. Ini- Nah ungu ini- ini handelium. Ini kalau Nanti sekarang kita shoot yang fullnya ya. ini beli di di jual tanaman taman itu biasanya banyak. Tanaman hias tuh. Tanaman ada ya? hias, taman-taman itu biasanya. Jadi kita aja ambil paling segini, dibindir-bindir aja sampai dia nanti kayak keluar Getahnya gitu. kayak keluar airnya gini guys. Airnya. Kayak keluarnya terus dijelkan. Caranya Oh, diloloh. diloloh. Pegang aja gini. Nah, diloloskan. Nah, dia udah makan guys. Itu selama seminggu aja paling lama. Seminggu. Sehari berapa kali? Sekali aja mas. Sekali. Sore, Oh. sore. oke Jadi sebenarnya dia dibebaskan pun dia nanti akan nyari tumbuhan yang memacu bagi kebutuhan dia. Seperti yang sendiri gitu. seperti itu dia sering makan. Terus di rumah juga kita sediakan ada kencur. Kencur pun dia nanti akan notol akan makan yang daun yang muda-muda itu dia senang sekali. Oh, daun kencurnya. Udah dibiasakan. Jadi kadang kan dibiasakan dengan kencur, dia nanti bau bau kencur. Dia nanti makan daunnya itu, ditotoli. Oke. Itu udah istilahnya. Kalau saya sih itu jadi ada sisa kencur misalnya taruh di pot kecil, terus nanti kan dia akan tumbuh ditotoli sampai totoli sampai keluar umbinya itu sendiri. Itu bagus kencur untuk merpati. Nanti ini untuk Mempercepat istilahnya untuk merangsang dia bertelur pakai daun handelium. Ini resep rahasia dari
dari bagiku kondang zaman dulu, era-era dulu bagiku itu nutrisinya pakai nutrisinya pakai pakai batu bata merah tadi itu Bu, sama batu arang. Nah, cukup segenggam ditaruh di dekat dia makan, nanti dia makan. bagus ini. Siap. Nanti kita coba nanti. Bagiku nanti eranya ada Pak Derajat juga di Jogja, itu sekarang masih Pak Derajat. Itu dia yang memperkenalkan nama sangkrip, itu yang membuat nama sangkrip, dia krip. Nah, nanti sangkrip. Nanti kapan-kapan kita ke sana ke Pak Derajat. Jadi kita menggali informasi dari pendahulu kita, Mas Jadi apa ya? Pemain lama. Oke, ada lagi? Oke, cukup untuk Ini manfaatnya. ya. Jadi untuk biar merpati kita yang tidak mau bertelur cepat bertelur, ya itu tadi dikasih bata merah yang udah ditumbuk, kasih daun handelium dilepas liarkan, sama satu lagi dikasih arang. Iya, tumbukan arang. Oke, sekian dari kita bertiga, dari saya Kloprek dan Si Pengawuran. sama Mas Ali. Oke, kita ketemu lagi di tips selanjutnya. Jadi masih bersama di channel Ini itu hobi kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.